Ya, Anda kembali di One on One pemirsa. Tak bosan kita masih bersama dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul yang dari tadi menceritakan bagaimana cara mengentaskan kemiskinan di tanah air ini. Ya, Mbak Mira. Terima kasih banyak Gus Ipul masih bersama kami. Termasuk juga soal bansos ini, betul tidak sih? Dibatasi ini katanya. Kok tadi katanya ditambah. Jadi yang benar yang mana sebenarnya Gus Ipul? Nggak pernah ada. Presiden meminta dibatasi, dikurangi, nggak pernah. Malah justru untuk bulan Juni sama Juli ditambah 200 untuk penerima bantuan pangan non tunai BPNT yang biasanya dia setiap 3 bulan dapat 600.000, sekarang malah dapat 1 juta per 3 bulan untuk Juni sama Juli lah ya. Dan itu menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Jadi luar biasa, nggak ada pengurangan dari Bapak Presiden itu, malah ditambah. Termasuk yang bansos dibatasi hanya 5 tahun saja. Nah kalau hanya 5 tahun itu karena saya melihat ada penerima bansos sampai 10 sampai 15 tahun. Seharusnya kan cukup 5 tahun saja, terutama yang untuk usia produktif. Pindahlah ke program pemberdayaan. Ini yang ingin dibikin seimbang oleh Presiden. Jangan cuma menerima bansos, tapi juga sanggup dan punya tekad untuk pindah ke pemberdayaan. Itu dia, karena negara nggak hanya harus nyuapin terus. Iya, betul itu. Makanya itu kita minta mereka ke program pemberdayaan. Di program pemberdayaan itu, makanya beliau bikin Kemenko Pemberdayaan kan, karena nanti di program pemberdayaan itu ada misalnya bantuan modal usaha bagi yang sedang membuka usaha. Ada mungkin bantuan modal pengembangan pasar, ada bantuan untuk menambah keterampilan. Jadi modal-modal begini yang bagus pemberdayaan, sementara bansos itu kan sementara, berdaya selamanya gitu loh. Nah ini yang kita dorong ke sana sekarang. Seperti kemarin saya di UGM itu memwisuda 1.000 penerima manfaat ya. Jadi ada 1.000 KPM keluarga penerima manfaat yang tidak mau lagi terima bansos. Saya sudah cukup lah terima bansos, saya ingin memberikan kesempatan yang lain ya untuk menerima bansos, sementara kami ingin ikut program pemberdayaan. Nah kalau kayak gitu kan sesuai harapan, Pak Mensosnya seneng gitu ya, tapi kan banyak Pak Mensos di luar sana yang justru masih, aduh saya masih butuh lah terima bansos kayaknya. Inilah yang sedang kita evaluasi dan kita beri edukasi, bahwa bansos ini sementara, ada yang bansos dari orang tuanya turun ke anaknya, nanti turun ke cucunya. Nah itu tidak sehat sama sekali. Oke, artinya akan dibatasi ini adalah hanya untuk para penerima yang berusia produktif? Ya jelas yang berusia produktif. Kalau untuk lansia, penyandang disabilitas itu tentu akan bansosnya seumur hidup gitu loh. Tetapi kalau untuk yang usia produktif maksimal 5 tahun lah kita evaluasi. Dan kita dorong ikut program pemberdayaan. Harus naik kelas lah mereka ya? Ya naik kelas, mereka harus naik kelas. Kami perbanyak ini yang wisuda-wisuda ini yang kita sebut graduasi itu. Semakin banyak yang graduasi, semakin bagus dan juga memberikan kesempatan yang di bawahnya lagi. Menarik juga tadi disebut bansos seumur hidup. Lagi ramai juga nih Pak soal bansos seumur hidup bagi ODGJ. Nah ini banyak yang bertanyakan nanti implementasi seperti apa, peruntukannya bagaimana? Ya kita kembali untuk bisa memberikan bansos itu berdasarkan data ya. Penyandang disabilitas ya termasuk ODGJ misalnya ya selama ada di data bisa kita bantu. Tapi kalau tidak ada di data ya kita tidak bisa bantu. Jadi kembali kerja kita berdasarkan data. Ini nggak rawan kecurangan? Yang mana ini? Untuk ODGJ ini? Ya curang gimana ya, mungkin kan nanti bisa kita lihat itu, kita bisa ground check, kita bisa lihat ya. ODGJ itu kan dibuat beri bansos itu untuk dia sendiri apa untuk keluarganya, kan ini juga masih perlu diperiksa lebih lanjut. Tetapi bagi kami biasanya kalau ada ODGJ itu ya perlu untuk koordinasi. Mungkin mereka memerlukan perawatan yang residensial. Maka kami punya sentra-sentra di seluruh Indonesia ini yang melayani kelompok rentan yang membutuhkan bantuan dari negara. Oke, karena kami berpikir kalau kemudian untuk ODGJ ini mekanismenya nanti akan seperti apa. Dan juga kan banyak dari mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, kemudian mereka sebatang kara. Seperti apa Pak Menteri? Maka itu kami sedang mendalami ini ide untuk ODGJ ini. Kan apakah ODGJ ini sudah termasuk bagian dari penerima manfaat selama ini? Jadi mungkin ini mohon maaf ada keluarga yang menerima bantuan dari kami, salah satunya putra atau putrinya itu mungkin ODGJ misalnya begitu. Jadi masih perlu pendalaman lah.
Masih perlu pendalaman. Karena, tetapi ODGJ menjadi salah satu kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian. Pasti itu yang juga kemudian harus menjadi salah satu target juga ya. Tapi begini, mereka yang kemudian masih sehat segar waras gitu ya, kemudian mereka juga bisa bertanggung jawab atas amanah yang disampaikan. Banyak juga dari mereka yang nggak amanah gitu, kok nggak tepat sasaran, apalagi ini ODGJ begitu. Mohon maaf ya, karena nggak sedikit juga dari mereka yang sebatang kara, Pak Menteri. Ya, maka itulah. Jadi kita harus kerjasama dengan pemerintah daerah, mereka yang lebih tahu ya kondisinya, bagaimana memberlakukan para kelompok-kelompok rentan seperti ODGJ gitu. Di dalam aturan, maka setiap kabupaten kota harus memiliki rumah singgah. Rumah singgah inilah yang diperuntukkan bagi kelompok rentan termasuk ODGJ itu. Jadi misalnya ada keluarganya yang sudah tidak bisa merawat lagi, bisa dititipkan sementara di situ. Atau dititipkan ke sentra-sentra milik Kementerian Sosial. Jadi kami sudah punya mekanisme itu untuk menampung ODGJ yang memang memerlukan bantuan dari pemerintah. Dan saat ini masih dikaji setelah itu, bukan dikaji. Sampai sekarang udah banyak di tempat kita ODGJ, banyak sekali. Oke. Ya, mereka yang memiliki masalah mental. Banyak sekali di tempat kami, Mbak. Kita punya 31 sentra itu pusat layanan terpadu kami yang melayani kelompok-kelompok rentan, mulai anak-anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, juga dengan penyandang disabilitas, fakir miskin yang tidak punya rumah, dan juga termasuk yang bermasalah mental. Kemudian korban perdagangan orang, juga macam-macam banyak sekali yang kita sebut dengan 12 pas itu. Mereka-mereka yang rentan ini kita layani. Kalau memang membutuhkan layanan residensial sudah kita siapkan di situ. Nah, kita layani bagi yang fakir miskin, yang sehat kita berdayakan, kita ajari berdagang segala macam maksimal 2 tahun. Setelah 2 tahun dia harus maksimal 2 tahun. Itu dia bagaimana kemudian pemerintah tidak hanya kemudian memberikan bantuan sosial saja tapi juga memberdayakan masyarakatnya begitu ya. Kita nantikan juga nanti program-program luar biasa lainnya dalam hal pengentasan kemiskinan, baik itu miskin maupun miskin ekstrim yang saat ini menjadi target utama dari pemerintah. Terima kasih banyak Gus Ipul, Pak Menteri. Wah, terima kasih kami sudah diundang ke sini. Mohon maaf kalau penjelasannya belum tuntas. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi. Amin. Terima kasih banyak telah berbagi bersama kami dan juga menjawab berbagai pertanyaan yang menjadi isu saat ini. Salam sehat untuk Anda dan juga rekan-rekan di Kementerian Sosial. Pak Menteri, terima kasih banyak. Kami akhiri one on one hari ini semoga bisa mencerahkan dan juga menjawab berbagai pertanyaan Anda pemirsa. Kami jumpa lagi minggu depan. Saya Maria Sikap pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.